Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari memasuki tengah minggu ini kita terus bertekun di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini. Tema kita hari ini adalah jaga kesehatan mental. Bacaan kita terambil dari 2 Timotius 4 ayat 17 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu saya mengikuti sebuah Zoom webinar yang diadakan oleh Wonders of Worship dengan topik kesehatan mental. Pendeta Jimmy Setiawan sebagai founder Wow Ministry membuka dengan pernyataan bahwa tidak ada seorang pun manusia, termasuk orang Kristen dan hamba Tuhan, yang kebal atau imun terhadap gangguan kesehatan mental. Beliau mencontohkan apa yang dialami oleh Rick Warren. Siapa yang tidak tahu nama Rick Warren? Pendeta berkarisma, pendiri Saddleback Church yang ibadahnya setiap minggu dihadiri lebih dari 30.000 orang, sekaligus menjadi penulis buku bestseller The Purpose Driven Life. Namun tidak banyak orang yang tahu bahwa ia dan istrinya Kay memiliki anak bungsu bernama Matthew Warren yang sejak kecil mengidap gangguan jiwa, depresi berat, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Tanggal 5 April 2013 menjadi hari yang terberat bagi Rick dan Kay, oleh karena Matthew akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri di rumah kediamannya. Meskipun lusinan polisi sudah berjaga di depan rumah mereka, mencoba membuka pintu rumah yang dikunci dari dalam, termasuk Rick dan Kay istrinya yang hanya bisa berdoa dan menantikan mujizat Tuhan, namun hal yang mereka takutkan itu pun terjadi. Tahun 2013 menjadi tahun terberat dalam hidup Rick dan keluarganya. Sepasang suami istri yang juga berada di lokasi kejadian dan menyaksikan peristiwa horor itu kemudian mendekati Rick dan Kay, memeluk mereka dan berkata, "Beberapa malam ini kalian menginaplah di rumah kami. Kami tidak akan mengatakan apa-apa, hanya berada bersama kalian." Rick memberi kesaksian bahwa dalam kerapuan hatinya akibat kehilangan Matthew, kehadiran rekan mereka sungguh menguatkan. "Saya tidak tahu apakah kami bisa tetap bertahan dalam pelayanan jika saja saat itu mereka tidak ada bersama kami, memeluk kami." Demikian pengakuan Rick beberapa tahun kemudian. Rasul Paulus sebagai Rasul Tuhan yang besar, dipakai Tuhan secara luar biasa, mengalami kondisi pelayanan yang bisa juga mengakibatkan gangguan kesehatan mentalnya. Sumber masalahnya justru datang dari orang-orang sekelilingnya. Ia berkata kepada Timotius di akhir suratnya ini, "Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku," di ayat 10. "Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku," di ayat 14. "Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku," di ayat 16. Luar biasanya di dalam kondisi tersebut, Rasul Paulus dapat menunjukkan kesehatan mentalnya dengan respon yang tepat. Paulus tetap memelihara relasi dengan Markus yang dulu meninggalkan Paulus dan Barnabas di dalam pelayanan. Ia tetap diminta dibawakan jubah yang ia tinggalkan di Troas. Artinya ia tetap ingat untuk memelihara kesehatan jasmaninya. Ia pun juga mempertahankan kewarasan pola pikirnya dengan meminta perkamen-perkamen untuk ia baca. Apa yang menjadi kunci kesehatan mental Paulus? Meskipun ia mengaku sendirian di saat-saat terberatnya, bahkan ia mengaku seperti seorang yang ada di mulut singa, namun ia meyakini Tuhan mendampingi dan menguatkannya. Sebagaimana ayat yang kita baca hari ini. Gereja yang terdiri dari anak-anak Tuhan, termasuk hamba Tuhan, sepatutnya menjadi komunitas yang menyembuhkan bagi jemaatnya. Ketika ada jemaat yang mengalami depresi akibat pergumulan hidup, atau mungkin pelayan Tuhan yang mengalami burnout, gereja tidak seharusnya menghakimi. It's okay untuk mengalami keretakan, kerapuhan, karena dengan mengakui keterbatasan diri akan membuka diri terhadap kekuatan Injil Allah. Allah adalah pribadi yang akan menguatkan dan mendampingi umatnya
supaya tetap menjaga kesehatan mental mereka sebagaimana dialami oleh Rasul Paulus. Amin.